Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arni Yusuf dengan NIM 12102424302309. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah sikap jiwa dan kemampuan seseorang untuk membuat, mengelola dan mengembangkan suatu usaha dengan ide yang inovatif, kreatif, berani mengambil risiko dan memperoleh keuntungan untuk manfaat sosial. Kewirausahaan dalam perikanan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengelola produk hasil perikanan dengan ide yang kreatif, inovatif produk hasil perikanan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuramila Edi dengan NIM 12102424302307. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ide usaha, di mana sumber ide usaha ini merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan keberlangsungan sebuah bisnis. Jadi tanpa adanya ide yang jelas, sudah tentunya seorang usahawan itu nanti akan kesulitan dalam merancang strategi maupun mengelola terkait dengan sumber daya dan menentukan bagaimana target pasar. Kemudian dari sinilah sangat penting bagi calon wirausahawan untuk menentukan berbagai sumber ide usaha yang dapat digali dan dikembangkan sesuai kebutuhan pasar serta kemampuan pribadi. Jadi di sini ada beberapa faktor munculnya sumber ide usaha itu dari mana. Yang pertama dari pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman pribadi kita mungkin nanti adanya ada hobi atau ada keahlian khusus dari diri kita, maupun adanya pengalaman-pengalaman dari dunia-dunia kerja terutama. Nah, di sini bisa kita mendapatkan sebuah sumber ide usaha. Kemudian adanya dari observasi lingkungan. Nah, dengan cara kita mengobservasi, kita mengamati bagaimana lingkungan, bagaimana kebutuhan pasar, maupun perilaku-perilaku konsumen dan tren yang sedang berkembang. Nah, dari faktor inilah juga kita bisa dapat menentukan atau bisa mengetahui terkait dengan sumber ide usaha. Faktor yang ketiga yaitu dari penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu adanya penelitian dan pengembangan. Dari sinilah inovasi-inovasi melalui penelitian ilmiah maupun pengembangan teknologi di era Gen Z sekarang kita dapat menjadikan dasar terciptanya produk atau layanan yang baru. Jadi banyak-banyak produk modern itu dia lahir dari proses penelitian panjang, misalnya itu makanan olahan sehat, teknologi-teknologi pertanian, atau adanya aplikasi digital. Kemudian dari melalui ini sebuah ide usaha itu tidak hanya didasari pada intuisi, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang bisa dibilang kuat, sehingga peluang keberhasilannya itu sangat tinggi. Faktor yang keempat yaitu adanya benchmarking. Jadi benchmarking ini seperti bukan meniru, tapi kayak kita mendapatkan pengalaman pribadi dari tempat kerja yang awalnya. Nah, kita bisa mengambil inspirasi dari itu. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu benchmarking. Jadi sebelum itu faktor yang keempat yaitu benchmarking. Jadi benchmarking ini seperti bukan seperti meniru, tapi kayak kita mengambil inspirasi dari pengalaman kita di tempat kerja awal. Nah, kita mengambil inspirasi maupun strategi ataupun konsep dari tempat kita kerja awal. Nah, contohnya itu ada usaha makanan populer yang terdapat di kota besar nih. Nah, kita mengadaptasikan makanan tersebut ke kota kecil dan kita menyesuaikan dengan harganya, ukuran porsi, maupun dengan cara pemasarannya itu bagaimana. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis sumber dimsum goreng yang berbahan dasar ikan. Adapun identifikasi sumber ide. Ide berawal dari tren kuliner di TikTok,
yang dikombinasikan dengan potensi lokal wilayah maritim Banda yang kaya akan sumber daya perikanan. Adapun keunggulan produk, yang pertama mengikuti tren kuliner kekinikan, yang kedua memanfaatkan potensi ikan lokal, yang ketiga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir, yang keempat produk yang unik berbeda dengan dimsum konvensional. Perkenalkan, nama saya Maimuna Darmansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang observasi pasar. Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai pasar, pesaing, dan konsumen. Komponen utama yaitu yang pertama, analisis segmentasi pasar. Membagi pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Contohnya, produk tertentu mungkin lebih cocok untuk konsumen remaja karena menonjolkan tren dan gaya hidup, sementara produk lain ditujukan untuk keluarga karena menekankan pada kualitas dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu analisis pesaing, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitor. Dengan mengetahui kondisi persaingan, seorang pelaku usaha dapat merancang strategi diferensiasi, sehingga produk atau jasanya memiliki ciri khas yang mampu menarik perhatian konsumen di tengah banyaknya pilihan. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan konsumen, memahami preferensi dan perilaku konsumen. Konsumen tidak hanya mencari produk yang memenuhi fungsi dasar, tetapi juga menuntut nilai tambah lain seperti kenyamanan, kepraktisan, kualitas, maupun citra produk. Oleh karena itu, pengusaha perlu melakukan riset tentang apa yang benar-benar diinginkan konsumen melalui berbagai cara, misalnya survei, wawancara. Perkenalkan, saya Divya Fatika Magapit. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang observasi pasar mengenai produk dimsum goreng ikan. Ada beberapa poin yang mencakup dalam observasi pasar ini. Yang pertama itu segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar ini ada 3 segmen. Yang pertama yaitu anak muda dan mahasiswa, yang dimana mereka cenderung menyukai makanan kekinian dan cepat saji. Segmen yang kedua yaitu pekerja kantoran, di mana pekerja kantoran ini membutuhkan makanan praktis untuk cemilan atau makanan siang ringan. Segmen yang ketiga yaitu keluarga peduli gizi, di mana mereka mencari makanan sehat dan bergizi untuk mengkonsumsi bersama. Dengan segmentasi ini dapat ditentukan bahwa target utama dimsum goreng ikan adalah konsumen usia produktif dengan mobilitas tinggi, serta keluarga kecil yang peduli pada gizi anak. Poin yang kedua yaitu analisis pesaing, yaitu mencakup pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Kalau pesaing langsung yaitu usaha kuliner yang menjual dimsum berbahan ayam dan udang. Sedangkan pesaing yang tidak langsung ini mencakup somai, bakso, nugget, dan frozen food serupa. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan konsumen, di mana konsumen tidak hanya mencari makanan yang sehat, tetapi mereka membutuhkan makanan yang bergizi, harga terjangkau, serta kemasan praktis dan menarik. Poin yang keempat yaitu tren pasar, di mana tren pasar ini menunjukkan adanya kegiatan peningkatan minat terhadap makanan cepat saji dan dengan konsep kekinian, yang mencakup beberapa poin yaitu makanan viral di media sosial, dan yang kedua yaitu produk sehat dan bergizi, dan yang ketiga yaitu frozen food. Lanjut materi terkait dengan validasi ide usaha. Validasi ide usaha adalah proses pengecekan bahwa ide bisnis memang menjawab kebutuhan terkait pasar atau target pasar dan memiliki peluang keberhasilan. Dan validasi ini pelaku usaha bisa memikirkan apakah produk atau jasa yang akan dijual akan benar-benar diamati dan laku di pasaran lokal. Bukan sekedar
angan-angan saja, ini adalah langkah penting sebelum menjalankan bisnis sewaktu nanti. Tenaga dan modal yang dikeluarkan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Jadi itu penjelasan terkait dengan validasi ide usaha, terkait dengan peluang nanti atau yang dijual terkait dengan produk tersebut. Lanjut terkait dengan tujuan validasi ide usaha. Ada 4 poin. Yang pertama, memastikan ide bisnis memiliki peluang keberhasilan. Yang kedua, menghindari risiko kegagalan besar. Yang ketiga, membuat bisnis lebih terarah dan fokus. Yang keempat, minimalisasi risiko kerugian modal. Perkenalkan, nama saya Nirawati Ramli. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan tahapan validasi ide usaha. Yang pertama yaitu uji coba produk, membuat prototipe dan menguji rasa, tekstur, aroma dan juga tampilan dari produk. Dimsum ikan yang sudah diracik diuji coba dari segi rasa, tekstur, aroma dan tampilan. Tujuannya untuk memastikan produk benar-benar enak dan juga tidak berbau amis dan memiliki keunikan tersendiri yang dibandingkan dimsum berbahan ayam dan atau udang. Yang kedua ada feedback konsumen, yaitu memberikan sampel kepada calon konsumen dan mengumpulkan tanggapan dari konsumen. Dan juga feedback ini menjadi dasar perbaikan, misalnya menyesuaikan bumbu, tekstur, kulit dimsum, atau cara penggorengan agar lebih menarik. Dan ada juga analisis kemasan dan branding, yaitu menguji desain kemasan agar lebih unik dan juga agar lebih tertarik dibeli oleh konsumen. Kemudian identitas merek, nama produk dan juga logo itu juga sangat penting dalam pembuatan suatu produk. Kemudian juga channel distribusi. Validasi ide usaha juga mencakup ukuran distribusi produk dapat diuji coba pemasarannya melalui beberapa channel, misalnya dijual di kantin, kampus dan juga para melalui platform online. Kemudian layanan pesan antar makanan, uji coba distribusi membantu menentukan saluran mana yang paling efektif dan dalam menjalankan target pasar. Dan ada juga hasil validasi. Jika dari uji coba dan pengumpulan feedback diperoleh hasil bahwa mayoritas konsumen menyukai produk, merasa harga sesuai dengan budget, kemudian serta tertarik membeli kembali, maka ide usaha dapat dikatakan layak untuk dikembangkan. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan seperti rasa kurang atau kulitnya tidak sesuai dan juga kemasannya itu kurang menarik, maka perbaikan perlu dilakukan sebelum produksi maksimal. Perkenalkan, nama saya Javan Nikola Janu, mahasiswa program studi budaya perairan dengan NIM 12102443023 015. Di sini saya akan membahas materi mengenai pentingnya validasi ide usaha. Pentingnya validasi ide usaha ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama, mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua, memahami kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menentukan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, mengetahui keunggulan dan kekurangan. Saya membahas poin pertama, mengurangi risiko kegagalan. Sini tujuannya memberikan gambaran yang nyata tentang peluang keberhasilan produk di lapangan. Poin kedua, memahami kebutuhan konsumen, bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen dari selera hingga daya beli. Poin ketiga, menentukan strategi yang tepat, bertujuan untuk membantu menentukan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen. Dan yang terakhir, mengetahui keunggulan dan kekurangan, bertujuan untuk mendeteksi kelemahan produk sejak awal untuk perbaikan. Latar belakang, manajemen usaha merupakan kunci keberhasilan dalam mengubah ide bisnis menjadi usaha yang berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang baik, usaha dengan produk unggul pun dapat mengalami kegagalan. Dalam usaha, manajemen mencakup produksi, operasional, keuangan, dan SDM. Tanpa pengelolaan yang baik, usaha dengan produk unggul pun dapat mengalami kegagalan. Rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana merencanakan produksi dimsum goreng berbahan ikan secara efektif. Yang kedua yaitu bagaimana mengelola operasional dimsum ikan goreng sehari-hari.
Yang ketiga yaitu bagaimana menyusun perencanaan dan mengelola keuangan usaha. Yang keempat yaitu bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam usaha dimsum goreng ikan. Menjelaskan perencanaan produk yang efektif untuk usaha di mana gorengan bahan musim ikan. Tujuan kedua, mengikuti sistem opening usaha yang efektif dan definitif. Tujuan ketiga, menggunakan manajemen keuangan yang untuk usaha sejak skala dan mengetahui. Tujuan keempat, mendefinisikan pengolahan sumber daya manusia yang membutuhkan promosi usaha. Perkenalkan, nama saya Divya Fatika Magapit. Saya akan melanjutkan materi kami tentang produk dimsum. Sejarah dimsum. Dimsum adalah salah satu jenis makanan tradisional Cina yang secara harfiah berarti menyentuh hati. Dimsum pertama kali muncul pada dinasti Tang pada tahun 6018 sampai dengan 9007 Masehi. Dimsum ini sebagai cemilan ringan yang disajikan dengan teh dalam tradisi Yucham atau minuman teh. Tradisi ini berkembang di wilayah Guangdong atau Kanton dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui diaspora Cina. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dimsum. Dimsum ini ada 3 jenis. Yang pertama dikukus, yang kedua digoreng, dan yang ketiga dipanggang. Tetapi produk kami termasuk dimsum goreng. Jadi dimsum yang dikukus yaitu termasuk somai, hakau, dan char siu bao. Sedangkan yang digoreng yaitu seperti spring roll dan wonton goreng. Dan yang ketiga yaitu dipanggang. Dipanggang seperti egg tart dan wifi cake. Yang dipanggang ini bisa dengan variasi isiannya seperti daging babi, udang, ayam, atau sayuran. Dimsum masuk ke Indonesia bersama dengan kedatangan imigrasi Cina pada abad ke-18 sampai 19. Awalnya dimsum hanya ditemukan di restoran-restoran Cina dan dinikmati oleh komunitas Tionghoa. Namun seiring berjalannya waktu, dimsum mulai diadaptasi dengan cita rasa lokal Indonesia dengan menjadi populer di kalangan masyarakat umum pada era 2000-an dan mengalami booming popularitas di Indonesia. Dimsum mengalami booming popularitas di Indonesia dengan cita rasa lokal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen usaha. Manajemen usaha didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Adapun prinsip dasar, yang pertama efisiensi dan efektivitas, yang kedua koordinasi, yang ketiga adaptabilitas, yang keempat etika dan keberlanjutan. Adapun fungsi utama, yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Prinsip dasar yang pertama efisiensi dan efektivitas. Efisiensi yaitu penggunaan sumber daya minimal untuk output maksimal. Adapun efektivitas yaitu memastikan perencanaan tujuan target penjualan. Yang kedua koordinasi yaitu semua departemen harus selera untuk memastikan produk agar sampai ke konsumen. Yang ketiga, adaptabilitas yaitu fleksibel terhadap faktor eksternal seperti harga bahan baku dan regulasi BPOM. Yang keempat yaitu etika dan berkelanjutan. Yaitu di era modern, manajemen usaha harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial seperti menggunakan ikan berkelanjutan untuk mendukung nelayan di wilayah maritim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bang Darmansyah.
sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi manajemen usaha, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Proses penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk masa depan usaha. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Proses pengatur sumber daya atau manusia, material, modal, dan kegiatan kerja untuk melaksanakan rencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau pengarahan. Proses memberikan motivasi, arahan kepemimpinan, dan bimbingan kepada karyawan agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu pengendalian atau pengawasan. Proses memantau kinerja usaha, membandingkan hasil aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Perkenalkan, saya Arni Yusuf dengan NIM 1210242430230006. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi adalah proses menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, kapan dan bagaimana produksi akan memenuhi kebutuhan pasar secara efisien. Fungsi utamanya adalah memastikan produk yang dihasilkan tepat jumlah, kualitas, dan waktu sekaligus meminimalkan biaya produksi. Target produksi 55 pieces dimsum per hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, ikan layang 1 kilo dengan harga 10.000, tepung 1/2 kilo dengan harga 18.000. Yang ketiga, daun bawang 5 lembar dengan harga 5.000. Yang keempat, keju 1 pieces dengan harga 35.000. Yang kelima, lada 1 pieces 2.000. Yang keenam, penyedap 1 pieces 2.000. Yang ketujuh, telur 2 butir 6.000. Yang kedelapan, bawang 1/4 kg dengan harga 15.000. Yang kesembilan, minyak 1/4 liter dengan harga 35.000. Yang ke-10, saus tiram 1 pieces dengan harga 2.000. Yang ke-11, 1/4 kg garam dengan harga 5.000. Yang ke-12, minyak 1 liter 22.000. Yang ke-13, kulit lumpia 1 bungkus 20.000. Yang terakhir, cabai 1 cupa dengan harga 10.000. Jadi total bahan semuanya 145.500. Untuk alat, yang pertama minyak tanah 5 liter 38.000. Yang kedua, kemasan dimsum 1 pak 40.000. Yang ketiga, kemasan sambal 1 pak 10.000. Total alat semuanya 44.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tahapan produksi, mulai persiapan bahan baku dari jam 9.00 sampai 9.30, untuk pengolahan isi 9.30 sampai 10.00, pembentukan 10.00 sampai 10.30, pengukusan 10.30 sampai 11.30, untuk penggorengan 11.30 sampai 12.00, pengemasan 12.00 sampai 12.30, pemasaran 12.30 sampai 17.00, perhitungan laba atau rugi 17.00 sampai selesai. Oke, di sini saya akan lanjut materi dari teman saya sendiri terkait dengan perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah pengaturan seluruh aktivitas sehari-hari yang terkait dengan produksi serta penyediaan barang atau jasa. Fungsi ini berorganisir alur kerja, memastikan persediaan bahan baku tersedia, mengatur jadwal kerja karyawan, dan penggunaan mesin agar proses produksi berjalan tanpa kendala. Berikut ada perencanaan operasional pada produksi kami, yakni disum goreng berbahan dasar ikan. Jadi perencanaan itu terkait dengan reproduksi tadi. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita olah dari produk yang kita punya terkait dengan judul yang disampaikan pada wawancara maupun dipresentasikan pada waktu itu terkait dengan perencanaan operasional, salah satunya ya terkait dengan pemeliharaan dan kontrol kualitas. Ada 4 poin, yaitu yang pertama pembersihan alat,
pasca shift yang dimaksud dengan pembuatan tadi. Yang keempat, kebersihan kerja. Yang ketiga, pengecekan bahan baku. Yang keempat, pengemasan food grade, itu terkait dengan produk yang nanti diolah. Ada juga lokasi produksi. Di sini ada dua poin terkait dengan waktu. Lokasi produksi, rumah salah satu anggota kelompok dengan perjalanan standar. Yang terakhir adalah proses operasional harian. Pada jam produksi jam 9 sampai jam 12.30. Kalau untuk distribusi sendiri jam 12.20 sampai jam 17 atau jam 5.00. Di sini ada tempat untuk produksi di jam yang tadi disampaikan, integritas dengan perencanaan produksi. Yang kedua, distribusi di jam yang tadi sudah disebutkan, via online layanan pesan antar atau bisa secara online maupun offline. Saya masuk kepada pemateri atau pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan keuangan. Jadi, pada divisi keuangan ini, perencanaan keuangan merupakan komponen vital dalam pengelolaan usaha yang bertujuan memastikan kestabilan finansial usaha lewat pengelolaan model pengaturan dan pengeluaran dan juga pendapatan. Kemudian berikut ada juga susunan rencana produk pada produk dimsum goreng ikan ini, yaitu yang pertama ada juga komponen dan juga rencana. Jadi modal awal yang kita dapatkan itu kurang lebih 200.000, kemudian biaya operasional harian itu sebesar kurang lebih 189.500 rupiah per bulan atau bahan baku dan kemasan yang kita beli. Dan ada juga pendapatan yang kita dapatkan, yaitu sebesar 220.000 per hari. Itu sekali produksinya itu sebanyak 55 pieces dengan harga jual sebesar 4.000. Kemudian laba kotor yang kita peroleh dalam sehari itu kurang lebih 30.000 dalam per hari. Kemudian dalam sistem keuangan, yaitu kemudian ada juga sistem keuangan yang kita gunakan dalam usaha kita, yaitu pencatatan secara manual ditambah dengan software akuntansi sederhana dan juga laporan bulanan yang kita masukkan kepada CEO atau manajer. Kemudian ada juga perencanaan dalam usaha kami, yaitu yang pertama total biaya bahan yang kita peroleh itu sebesar 145.500 rupiah. Kemudian ada juga total biaya operasional yang kita gunakan dalam produksi dimsum goreng kami, yaitu sebesar 44.000. Total biaya produksi itu digabungkan dari total biaya bahan baku dan juga total biaya operasional, yaitu sebesar 189.500. Kemudian jumlah produk jadi yang kita produksi dalam sehari itu sebanyak 55 pieces. Kemudian HPP per produk kita yaitu sebesar 3.445 rupiah, dan juga persentase keuntungan yang kita dapatkan dalam sehari atau sekali produksi itu sebesar 16,9%, dan juga harga jual yang kita jual untuk persatuan piecesnya itu sebesar 4.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Jafar Nikodejano, mahasiswa program studi budaya perairan dengan NIM 11024.43023.015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan SDM. Perencanaan SDM bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, semangat, dan produktif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan usaha dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Adapun struktur anggota dan tupoksi. Yang pertama, manajer usaha, Nirawati Ramli, bertugas mengelola keuangan, strategi usaha, dan juga pengawasan operasional. Kedua, ada keuangan, Nuramila Edi, bertugas melakukan pembukuan, pencatatan transaksi, analisis biaya dari laba. Yang ketiga, ada produksi dan pengemasan. Ada Divya Fatika, Sylvia Sulistiawati, Delia Senen, dan Rahman Bugis, bertugas dari mulai pengolahan, pengemasan, dan quality control. Yang terakhir ada pemasaran dan distribusi. Ada Memuna Darmansa, Arnio Subuang, Wanda Lanuru, dan saya sendiri, Jafar Nikodejano. Tugas kami melakukan promosi secara online dan juga offline dengan cara melakukan upload pada media sosial seperti TikTok, Facebook,
Instagram, dan lain-lain, serta melakukan layanan pesan antar. Sebelumnya perkenalkan dulu lagi, nama saya Nuramila Edi dengan NIM 12102424302307. Nah, jadi di sini untuk di materi kedua saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan jurnal. Jadi untuk perbandingan jurnalnya, di sini jurnal yang kami gunakan itu dia berjudul terkait dengan analisis penyusunan laporan keuangan UMKM Bos Dimsum di Pekanbaru berdasarkan SAK MKM. Sedangkan pada judul makalah kami dia berjudul terkait dengan manajemen usaha pada produk dimsum goreng. Nah, apa sih yang membuat jurnal dan makalah kita ini berbeda dari berbasis judulnya? Jadi keduanya ini dia sama-sama membahas terkait dengan usaha berbasis produk dimsum. Tetapi kalau di jurnal dia itu hanya membahas terkait dengan keuangannya saja. Kalau di makalah kami itu dia menjelaskan terkait dengan proses pemasaran manajemen itu secara menyeluruh, di mana dia sudah mencakup tentang perencanaan, produksi, operasional, dengan keuangan, serta struktur hierarki atau sumber daya manusianya itu bagaimana. Nah, untuk fokus analisis di jurnal kami itu fokus analisis pada jurnal itu dia di kesesuaian laporan keuangan, di mana dia berfokus ke keuangan. Apakah UMKM Bos Dimsum ini dia sudah sesuai belum dengan standar akuntansi MKM. Kalau pada makalah kami itu dia tidak hanya fokus pada standar akuntansi manajemennya, MKM-nya itu dia menjelaskan terkait dengan perencanaan manajemen secara menyeluruh melalui dari dia pun standar perencanaan sumber daya manusianya, keuangannya, maupun perencanaan produksinya itu bagaimana. Kemudian pada bagian pembahasannya mungkin dari penjelasan terkait yang sebelumnya audiens juga sudah tahu pembahasan pada jurnal itu dia hanya mencangkup di bagian keuangan, dia tidak menjelaskan terkait dengan perencanaan produksi bagaimana, perencanaan keuangan bagaimana, cara operasionalnya bagaimana, struktur perencanaan sumber daya manusianya itu bagaimana, dia terstruktur terkait dengan siapa saja bagian pemasaran, produksi itu dia tidak dijelaskan pada jurnal. Nah, kalau di makalah kami ya sudah tentu karena kan dia menyeluruh terkait dengan proses manajemen usaha itu bagaimana. Jadi dia sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana penentuan perencanaan produksi, penentuan perencanaan operasional, hingga sumber daya manusianya itu terstruktur bagaimana. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya di jurnal itu dia menjelaskan terkait dengan standar MKM, standar akuntansi MKM saja. Jadi dari perbandingan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya jurnal dan makalah ini bisa dibilang dia saling berkaitan, karena di jurnal dia sudah menjelaskan bagaimana standar-standar akuntansi mengenai MKM, standar akuntansi Bos Dimsum itu apakah dia terstandar akuntansi MKM kah atau belum. Nah, kita bisa mengambil contoh dari jurnal ini kepada makalah kami. Terus di makalah kami juga bisa melengkapi di jurnal tersebut. Karena apa? Di jurnal tersebut belum menjelaskan terkait dengan perencanaan produksi, operasional maupun sumber daya manusia.